Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan saya akan mengajarkan mereview belajar bagaimana mengerjakan soal ini, salah satu soal LSP di Excel seperti ini. Dan setiap tahun biasanya soalnya akan berubah. Tapi beberapa hal yang nanti dipakai itu memang istilahnya rumus-rumus yang diujikan dan sebagainya itu hampir sama lah. Hanya memang nanti datanya pasti beda. Yang pertama ingin saya sampaikan, nanti untuk tampilan usahakan ketika kalian mengerjakan samakan dengan tampilan yang ada. Ya, samakan dengan tampilan yang ada. Misalnya dia harus rata tengah dan rata kiri, ini rata tengah. Ya, itu kalian harus lakukan. Nih misalnya nih. Ini kenapa daftar ini bisa rata tengah? Tentu kamu harus melakukan blok seperti ini. Ini aslinya kan gini. Saya klik home, saya klik. Nah, hasilnya kan gini, kamu ngetikkan dari samping terakhir dari kiri. Nah, supaya dia rata tengah, kamu blok. Oke ya. Kemudian merger, dia otomatis rata tengah. Kemudian untuk ini, misalnya nih, ini kenapa ada ZK? Ini kan saya nulis di sini, di pojok. Ini menggunakan insert. Ini bisa kamu gunakan insert ini. Tulisan besar ini. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya ada kotaknya, kamu bisa atur. Ya, ini apa istilahnya? Saya lupa mengistilahkannya. Ini sih apa sih namanya? Teks ya. Teks. Aduh, saya lupa. Ada istilahnya sih. Nah, ada namanya sih ini. Nih, menggunakan teks yang ini. Kemudian kalau yang ini tulisan biasa aja. Oke, kemudian yang ini ketikkan aja sesuai dengan soal. Ini soalnya. Oke, ini ketikan soalnya. Sekarang kita lihat jabatan. Jabatan di soal, ketikan tabel di atas, perhatikan jenis dan ukuran for. Logo menggunakan would add, namanya would add. Would add. Oke ya. Oke, ini namanya would add. Caranya ngambil would add dari sini. Ini would add. Oke. Udah ya. Kita lanjut. Isikan kolom kosong dengan ketentuan. 1. Jabatan dan gaji diisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Sekarang VLOOKUP. Sebelum kita ngisikan ini menggunakan rumus VLOOKUP, pastikan dulu kita blok. Kasih nama dulu biar gampang. Karena kalau ngeblok langsung kesulitan biasanya. Saya lebih suka kasih nama. Ini saya kasih nama. Klik kanan, define name. Nah, ini kebetulan sudah dikasih nama golongan. Misalnya saya kasih nama goal gue. Misal seperti ini, ya. Ya nanti kalau saya menyebutkan ini berarti goal gue. Nih, jabatan sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Dilihat di sini. Kalau dia menggunakan titik koma berarti nanti setiap kali variabel antar variabel itu harus diakhiri dengan titik koma. Kalau misalnya di situ muncul koma ya berarti koma. Ini kebetulan di sini titik koma. VLOOKUP dari goal yang ini. Tabel array-nya yang mana? Yang ini. Yang ini di F4. Nah, udah lihat ya, begitu saya blok ini jadi goal gue karena sudah saya kasih nama. Ya, kemudian value array-nya table array-nya sudah. Kolom ini salah. Ini tadi goal gue ya, goal gue udah ini. Oke, koma. Kemudian kolomnya. Karena ini jabatannya ini. Nih. Ini urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga.
Ya, ini urutan 1, 2, 3. Ini berarti urutan kedua. Tinggal ditutup, enter. Oke ya, udah keluar. Tinggal kita kopikan ke bawah. Kalau bisa ditarik, tapi misalnya ini kebetulan mouse saya lagi bermasalah ini untuk menempatkan ini kadang susah. Oke, misalnya bisa ditarik. Udah ya, udah jadi. Kemudian statusnya, status isian, berarti Anda ngetik. Jam kerja juga isian. Gaji pokok sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Hanya bedanya kalau yang ini gol 2 kan, kalau yang ini gol 3 kan. Sorry, urutan kedua. Ini 1, 2, ini yang ketiga. Nah, sebenarnya gini, kalian bisa aja sini. Kan di sini sudah saya tulis. Nah, tinggal kamu copy aja seperti ini. Yang ingat yang di copy itu rumusnya. Saya copy rumusnya di sini, saya letakkan di sini. Ya. Saya barusan sudah copy ya. Saya copy. Dah ya, berarti saya sudah mengcopy. Saya escape. Sekarang saya di sini. Kosong kan? Ini tinggal klik kanan, paste di sini. Dan ini sebenarnya kalau saya enter, hasilnya karyawan. Sama seperti ini. Ya, paham ya? Nah, kenapa sama? Karena urutannya saya tulis 2. Nah, supaya jadi gaji pokok urutannya ke 3. Tinggal ganti aja 3. Dah. Di copy ke bawah. Ingat saran saya karena ini sudah menggunakan 8 titik ini, di sini harus diubah formatnya. Format itu terkait di home. Ini. Kalau ini koma. Nah, ini udah jadi sama kan seperti ini. Oke. Ya, gaji pokok sudah. Kemudian lembur. Lembur itu jam kerja normal adalah 165. Jika jam kerja lebih dari 165, kelebihannya merupakan lembur dengan upah lembur per jam 30. Oke, lemburnya itu 65, 165. Buat aja, entah misalnya kamu bisa boleh letakkan di sini 165. Ini jam normalnya. Sorry, di sebelahnya aja. 165 saya letakkan di sini. Ini untuk variabel aja. Sama dengan ini dikurangi 165. Saya nggak suka menuliskan seperti ini. 5 jam kan, dia berarti lembur 5 jam. Saya tidak suka menggunakan angka ini ketika saya harus meletakkan rumusnya di sini. Kenapa? Karena suatu saat misalnya soalnya berubah, bukan 165, tapi 166. Saya harus ngubah satu-satu lagi. Saya ngopikan deh. Ya, ini kalau seandainya saya copy ke bawah, oke ya, seperti ini. Saya kopikan ke bawah seperti ini. Lihat, kalau saya kopikan ke bawah seperti ini, nih 165 tetap sama. Suatu saat kalau misalnya, ternyata bukan 165, 166. Saya harus ngulangi lagi dari sini. Saya kopikan lagi ke bawah. Oke ya. 2 kali proses. Beda kalau seandainya saya menggunakan rumus. Sama dengan ini dikurangi ini. Hanya yang ini saya tekan F4 supaya ada dolarnya di antara J dan 2. Di antara kolom dan barisnya itu ada dolarnya. Dia supaya terkunci. Sehingga kalau saya enter udah sama. Sehingga kalau saya kopikan ke bawah, sehingga kalau ini saya ganti 166, dia otomatis berubah. Saya nggak perlu lagi rumus ini saya otak-atik lagi. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Itu ya kenapa saya lebih suka menggunakan variabel yang sudah saya tentukan. Terserah kalian mau letakkan di mana. Oke, misalnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau dia lembur itu lebih dari 165, nanti dikalikan 30.000. Nah, ini dikali 30.000. Ini. Nah, tapi pertanyaannya sebelum saya kalikan, ini kan ada minus. Nggak mungkin dong kalau seandainya dia 160, dia kerja 160 kemudian dikurangi. Kan nggak ada lemburnya, maka dia harus jadi 0. Maka kalau rumusnya seperti ini, saya kopikan aja ini. Saya kopikan dulu. Sampai sebelum sama dengan. Saya copy, Ctrl C. Udah ya.
Berarti saya sudah punya data ini di data paste sini. Oke. Ini saya akan buat if dalam kurung, saya kurungin lagi yang ini. Rumus tadi itu saya kurung ini. Atau ini aja deh yang saya copy. If sorry. Saya ulangi lagi. Keyboard saya bermasalah. Sama dengan if dalam kurung, Ctrl V paste, ya. Lebih besar dari 0, maka Ctrl V, maka yang keluar perhitungan tadi. Selain itu 0. Nah, sekarang coba kita copy ke bawah. Bener kan? Ya kalau dia nggak lembur, dia. Nah, selanjutnya baru kita dikalikan berapa? 3.000. Tarifnya berapa tadi? Nah, saya biasanya lebih suka gunakan variabel 30.000. Nanti misalnya gini, mungkin kalian bertanya, Pak, nanti rumus ya dengan rumus kayak gini kan kelihatan kan nggak tampilannya nggak bagus. Nah, tinggal di blok aja. Ini nanti dikasih warna putih. Itu bisa seperti itu. Terserah kalian sih. Kalian lebih menyukai yang mana. Ini kan nggak kelihatan nanti. Terserah kalian. Misalnya kalian tidak menggunakan ini, tapi ini diganti dengan langsung angkanya, itu terserah. Hanya yang saran saya sih ketika kalian mengerjakan ini untuk kegiatan harian, sebaiknya buat variabel. Oke, ini berarti yang ini dikalikan ini. Tapi ini jangan lupa tekan F4 karena dia harus konstan, jadi konstanta. Tidak berubah. Oke, dan jadi 150. Oke, tinggal kopikan aja semua. Oke, kemudian tunjangan. Tunjangan itu tunjangan diisi dengan rumus if K2 mendapat tunjangan 600, K1 450, K2 300. TK tidak mendapatkan tunjangan. Nah, berarti ini saya gunakan rumus sama dengan if ini sama dengan K2, maka dia dapat udah 600, 450, 300. 600.000. Ingat jangan dikasih titik kalau angka. Koma, kemudian fungsi if lagi, ini lagi sama dengan K1 dapat titik koma dapat 450.000. If lagi G8 sama dengan K, maka dapat 300.000, koma if lagi G8 sama dengan TK, dia dapat 0. Selain itu tuliskan info salah. Kenapa saya lebih sarankan menuliskan seperti ini? Sebenarnya cukup sampai di sini aja. Titik koma 0 itu sudah jadi. Hanya takutnya data di sini kalian salah ngetik. Ketika salah ngetik bermasalah. Sehingga kamu nggak akan tahu rumusnya yang keluar benar atau enggak. Itu yang makanya sebaiknya kalau di luar jangkauan ini buat satu trap atau satu istilahnya, kalau seandainya dia muncul di sana, dia muncul info salah gitu, sehingga dia akan terlihat di sana. Oke, sekarang kita tutup karena if-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti saya nutupnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Enter. Oke. Saya kopikan ke bawah. Oke, dia keluar semua kan? Ingat, kenapa tadi saya menggunakan salah ini? Ini coba lihat, kalau seandainya saya ketikkan K1 seperti ini, keluar nggak? Masih keluar. K1. Misal saya salah ngetik L1.
dia keluar sini. Kadang kalian ketika salah ngetik itu bisa dihindari. Oke ya. Ini kita blok, kita klik titik koma. Oke, kemudian bonus. Bonus jika golongan C dan jam kerja lebih atau sama dengan 1 mendapat bonus 50. Bila golongan bila golongan C dan jumlah ini berarti if ini sorry. Kalau dan itu berarti if dalam kurung n dalam kurung sama dengan if dalam kurung n dalam kurung logikal pertamanya apa? Ini sama dengan C. Koma logikal keduanya jam kerja lebih besar sama dengan 170. Maka dia dapat 50. Selain itu 0. Sorry. Ini harus saya tutup kurung dulu. Ini dapat 50. Iya benar kan? Bonus jika golongan C jam kerja lebih atau sama dengan atau itu kan berarti lebih besar sama dengan. Oke. Ini 170. Saya kopikan ke bawah. Oke. Ini saya pakai titik koma. Ini benar ya. Oke, gaji pokok diperoleh gaji kotor, gaji pokok, tunjangan, tambah lembur plus bonus. Gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah oke, enter. Ya. Saya kopikan ke bawah. Oke, udah. Gaji pokok sudah. Gaji kotor dari PPh 15% dari gaji kotor jika gaji kotor lebih. Oke, sekarang kita akan gunakan fungsi if ini lebih besar berapa? 4.500. If ini lebih besar dari, nah saya lebih suka gini. Ini 4.500 yang saya letakkan di sini. Benar nggak ini? 4.500. Ya benar ya, 4.500. Sama dengan if ini lebih besar daripada ini, maka 15%. Dan itu 0. Sorry, ininya harus pakai F4. 0 kan, kurang dari. Oke, benar ya. 15% itu 0,15. Ya, ini ya. Ya, coba saya akan ubah ini misalnya jadi 1 juta. Nah, kena dapat semua kan? 500, misalnya 8 juta. Nah, yang di atas 8 juta aja yang nah. Saya lebih suka menggunakan seperti ini karena biasanya kalau kita menggunakan seperti ini ketika ada perubahan-perubahan itu lebih gampang kita ubah gitu tanpa kita harus ganti rumusnya. Oke. Nah, pertanyaannya 15% dari gaji kotor, ketika 15% berarti ini harus dikalikan dengan gaji kotornya ini. Klik ini. Ya benar ya. Sorry, Ctrl C diblok aja, Ctrl V kalau seandainya ditarik nggak. Ini kebetulan mouse saya ada bermasalah ini, ngopikannya nggak bener, susah. Oke, gaji bersih sama dengan ini dikurangi ini. Oke, tinggal ditarik. Oke, udah ya jumlahnya. Kalau jumlah tinggal ini gaji pokok di sum, auto sum aja, diklik seperti ini, enter. Oke, ditarik aja di sini.
Udah bener ya? Lihat kuncinya bener nggak? Nah, beneran. Ini saya tadi nggak ngeliat kuncinya loh ya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Nih ya. Nah, caranya supaya cepat, yang ini, blok aja. Blok ini, copy. Di sini, paste. Hanya tinggal diganti. Apa ini? Max. Di sini lagi, Ctrl V. Ingat, pastenya di sini, bukan di sini. Max. Min. Oke, kemudian saya paste lagi di sini. Ctrl V, kemudian average. Average. Oke, kalau sudah tinggal di blok, tarik aja ke kanan. Sudah, ini supaya nggak kelihatan. Klik. Ini dikasih putih. Oke, kita lihat di kuncinya bener nggak ya? 5460. Oke, demikian di sesi ini bagaimana mengerjakan salah satu soal LSP. Ini masih soal yang ya, kita masih belum di grafik. Di grafik di sesi berikutnya aja. Soal LSP di spreadsheet. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.